Oke guys, jadi ada cerita lagi yang dinamakan cerita anak yang bernama Faisal, dan gak ada legend-legendnya sekarang. Oke, Faisal itu adalah anak yang sangatlah beruntung. Saking beruntungnya ia bahkan pernah memecahkan Guinness of the Record sebagai orang paling beruntung di dunia. Oke, mari kita mulai. Jadi ada anak yang dinamakan udah tadi. Oke. Setelah itu dia pun lahir di keluarga yang sangatlah miskin. Bahkan selembar kain pun mereka tidak punya. Dan karena itu anaknya pun ditaruh di depan pintu rumah orang terkaya semesta Marvel. Setelah itu ya gimana ya, tidak adopsi. Oke, setelah itu ya pun dinamakan Faisal. Karena pasti kelahirannya orang tuanya tidak pernah memikirkan nama, karena mereka terlalu miskin untuk memikirkan nama. Mau memikirkan nama aja butuh duit. Hidup itu tidak pernah ada yang gratis. Oke. Setelah dia maaf, HP-nya jatuh. Oke, setelah dia dinamakan Faisal, dia pun hidup jadi bayi. Ya masa jadi jigong. Oke. Setelah bersekian tahun-tahun bertahun-tahun. Oke, sudah. Dia pun sekolah TK. Udah, daripada fokus namanya, mending lanjut ceritanya. Oke. Setelah dia lulus, dia pun masuk SD, yaitu SDN 1 Minang Dengkal Kaminang Suang. Setelah dia masuk SD, dia pun tamat dan dia pun masuk MTS. Nah, setelah di MTS dia tamat lagi, udah skip aja ke kuliah. Oke, setelah dia tamat kuliah, dia pun mengambil jurusan SPDP, sarjana penuh derita. Oke, setelahnya mengambil sarjana SPD yang disingkat bisa jadi sarjana penuh derita, ia pun berhasil, yaitu diterima di pekerjaan yang penuh dengan derita sesuai sarjananya. Setelah dia terima, itu dinamakan PT Pengocok Tut Sedunia. Oke, yang tahu kata-kata itu disensor aja. Oke. Setelahnya diterima di PT Pengocok Sedunia, dia pun bekerja jadi tukang pembuat sabu tut. Ya. Oke, disensor mulu. Nggak bakal disensor, yaitu sebagai pekerja pembuat sabu atau ganja. Oke, setelah narkoba sih. Setelah dia punya jabatan tinggi di situ, dia pun menjilat atasan lagi. Saya menjilat atasannya pun berhasil mendapatkan jabatan yang tinggi. Setelah itu dia pun kaya raya. Dan karena keberuntungannya itu, ia pun mencoba sesuatu hal, yaitu mempelajari matematika, ilmu yang mematikan. Setelah itu, oke, tadi aku stop sebentar karena dipanggil nenek. Oke, mari kita lanjut. Setelah itu dia pun les matematika. Setelah dia les MTK sampai otaknya pening, bahkan bisa masak telur, dia pun berhasil mencapai keinginannya, yaitu menjadi berisik banget. Oke, setelah dia berhasil mendapatkan keberhasilannya, dia pun akhirnya naik jabatan dan dia pun menjadi CEO di perusahaan PT Pengocok Dunia. Oke, setelah itu nggak disensor, takut telur kuning sih. Gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa kan? Masalahnya aku takut telur kuning. Oke, setelah itu serius sekarang. Setelah itu saat dia naik jabatan di CEO, ia pun membongkar semuanya dan mengganti namanya, nama perusahaannya menjadi
PT pengocok dunia, bukan dunia lagi, dunia masa Marvel. Setelah dia pun nggak ada beda sih, tapi dia pun mengganti karyawannya, yaitu ada karyawan dinamakan Avenger, Thanos, dan ada yang dinamakan Ireng. Wow, setelah dia pun berhasil membongkar semua pekerjaan itu, dia pun mengganti tugas pada pekerjaannya, yaitu mengganti semuanya dengan narkoba, yaitu ada yang bertugas untuk membuat sabu, terus ada lagi yang membuat ganja atau ganja, aku juga lupa namanya. Tapi benar sih, enggak, tapi bohong sih, benar sih. Oke, setelah dia pun berhasil membongkar semuanya, dia pun lupa ingat. Bentar, stop, lupa dipikirin. Oh iya, dia pun mencari keluarganya untuk membuat rumah tangga. Yang pun mencari keluarganya, mencari cewek yang cantik supaya menarik semuanya. Ya pun membawa berlian Afrotut. Ya, atau berlian itu bisa membeli 10 matahari minimarket. Setelah dia berhasil memancing cewek-cewek, dan dia pun mendapatkan cewek yang bernama Tante Gilang. Setelah itu menikah dengan Tante Gilang. Setelah itu dia pun lanjut bekerja, tapi malah dia pun ditangkap oleh polisi karena ia itulah pabrik pembuat narkoba atau keonaran. Setelah berhasil ditangkap, dia pun tidak sedih, tapi malah ketawa ke TV. Kenapa? Karena di dalam animatornya lah sedang berbicara tentang nasibnya. Dia pun baru jadi orang terkenal. Wow, nyenggol animator mulu. Sekali nggak nyenggol Tuhan atau nyenggol koruptor. Oke, dapat nyenggol koruptor, rumahku dibongkar, terus aku ditembak dan batu, udah hukuman mati. Batu aku dianuh sama banteng Oke, setelah itu ia pun berhasil lolos, tapi diciduk lagi dengan agensi terkuat di dunia, yaitu agensi Partai Banteng Oke, setelah itu dia pun ditangkap juga ujung-ujungnya. Tapi ada hal yang membuatnya tidak takut, yaitu ternyata dia memiliki partai yang lebih kuat, yaitu partai PKI. Setelah itu dia pun berhasil mengalahkan partai Banteng Merah. Bentar, lupa di skip, makanya lupa ada sensor lagi. Semoga bener nggak ditangkap aku. Oke, setelah itu dia pun kembali ke rumah dan melihat perusahaannya bangkrut, dan dia pun menyesalkan sedang membuat narkoba, membuat keberuntungannya menghilang, dan kecerdasannya dan semua yang dimiliki menghilang sekejap karena digadaikan di BPKB, lupa namanya, pokoknya digadaikan. Setelah semua yang dimiliki digadaikan, dia pun merasa sangat sedih, dan dia pun membuat tawaran kepada animator, yaitu animator itu adalah Bapak Kafilah, aku yang lagi ngomong. Setelah dia melakukan penawaran, ternyata dia menawarkan, aku bakal menjadi tipe ultimate, yang penting semua yang kumiliki kembali. Kamu yakin? Betul, si animator pun berkata, kamu yakin ingin mendapatkan semua yang kamu miliki, tapi kamu bakal mendapatkan typo yang membuat kata-katamu seperti keyboard rusak. Dia pun berkata, iya, voicet keyboard rusak. Oke, setelah itu dia pun memberikan yang dia inginkan, dan dia pun mendapatkan sari-sari kehidupan membuat tipu dan mengembalikan apa yang dia miliki. Bahkan janda Tante Gilang pun mau kembali. Ya sebenarnya itu janda, tapi jandanya nggak pirang dan rambutnya nggak merah. Oke, tamat.